Tapi di sini si Robin ini ternyata waktu kecilnya oleh orang tuanya itu dipaksa untuk berdandan seperti perempuan, layaknya seorang perempuan. Jadi ternyata cintanya itu yaitu dengan adik sepupunya sendiri. Berjumpa lagi dengan saya Acilok Channel. Kali ini AA mengajak narasumber yang sama kembali di channel YouTube AA. Dan pada kesempatan kali ini juga akan membahas sebuah konten yang berisikan mengenai suatu kisah di balik cerita begitu. Kali ini AA akan mengisahkan mengenai suatu kisah di balik film kartun begitu. Dan tepat di hadapan saya ini narasumber, diperkenalkan kembali ke pemirsa ya, yaitu Soleh Goodly Story akan mengemukakan mengenai kisah tersebut. Apa kabar Abang Soleh ya? Sebut aja Abang Soleh Story aja ya. Baik, saya bertanya lagi, bagaimana itu kisah nyata di balik film kartun Winnie the Pooh itu? Oh, jadi yang ditanyakan itu mengenai konten saya ya, yaitu tentang cerita di balik film kartun Winnie the Pooh. Nah, tapi ini khususnya saya akan membahasnya seputar yang lebih menarik lagi ya, yaitu tentang karakter yang ada di Winnie the Pooh. Nah, jadi karakter ini yaitu karakter yang bernama Robin. Tahu nggak yang bernama Robin? Saya kurang tahu, tapi mungkin bisa diperjelas. Jadi karakter Robin di film Winnie the Pooh ini adalah karakter manusia yang bersahabat dengan si Winnie the Pooh ini. Oh, Winnie the Pooh. Jadi di dalam kartun ini si Robin ini orangnya ceria, senang, pokoknya bahagia lah gitu dengan temannya ini Winnie the Pooh gitu. Dan ada teman-temannya ya, beberapa teman-temannya Winnie the Pooh yang binatang-binatang itulah gitu kurang lebih. Nah, tapi saya di sini akan lebih membahas tentang si karakter Robin ini di film Winnie the Pooh. Seperti diketahui bahwa si karakter Robin ya, di Winnie the Pooh ini terlihat sangat senang, ceria, pokoknya bahagia lah ketika bersahabat dengan Winnie the Pooh. Tapi tahukah bahwa sebenarnya di balik karakter Robin di Winnie the Pooh ini tersimpan kisah nyata yang tragis dan menyedihkan. Memilukan dan menyedihkan ya tepatnya ya. Tragis dan menyedihkan Itu. Jadi kalau di kartunnya itu bahagia gitu ya yang dibuat Disney, tapi fakta sebenarnya karakter Robin ini ternyata diambil dari kisah nyata. Begitu juga dengan kisah Winnie the Pooh ini diambil dari kisah nyata sebelumnya. Nah, jadi si Robin ini merupakan anak dari penulis terkenal yang bernama A.A. Milnes atau Amail. Apa ya bacanya gimana saya kurang tahu. A.A. Milnes gitu. Nanti bisa dikutip ya di sumber cari aja lah terpercaya. Nah, jadi si A.A. Milnes ini adalah seorang penulis terkenal. Penulis terkenal si A.A. Milnes ini mempunyai anak bernama Christopher Robin. Nah, jadi si keluarga A.A. Milnes ini sebenarnya awalnya itu menginginkan, bercita-cita menginginkan seorang anak perempuan. Nah, seperti itu. Perempuan menginginkan seorang anak perempuan. Tapi pada akhirnya malah melahirkan anak laki-laki. Nah, seperti itu. gitu. Jadi orang tuanya itu kurang bahagia lah, kurang senang gitu. Setelah mengetahui bahwa anaknya itu seorang laki-laki, itu tidak perempuan. Jadi kurang bahagia, kurang senang, dan juga kurang perhatian kepada anaknya ini. Dan malah ya ada suatu cerita bahwa keluarga ya Milnes dan istrinya ini malah lebih menyayangi anak tetangganya
yang merupakan seorang perempuan daripada si Robin ini. Nah, tidak hanya itu ya, Robin juga di sini mempunyai sebuah boneka beruang. Nah ini yang biasa dia pegang. Jadi boneka beruang yang biasa dia pegang itu emang mainan khasnya. Tapi di sini si Robin ini ternyata waktu kecilnya oleh orang tuanya itu dipaksa untuk berdandan seperti perempuan, layaknya seorang perempuan. Jadi pakaiannya, terus rambutnya pun gitu dibuat seperti seorang perempuan. Jadi masa kecilnya itu sangat tertekan sekali lah kalau dia seorang laki-laki. Udah lumayan ini ya, tragis ya, Nah, kisahnya pemirsa ya, menyedihkan, dan menyedihkan juga itu anak laki-laki dipaksa. Nah, oleh, maaf, orang tuanya terutama ayahnya yang tidak menginginkannya, tapi harus seolah terlihat seperti keinginan ayahnya menjadi seorang anak perempuan begitu. Gitu. Wah, parah Jadi juga ya. pakaiannya, setelannya dipakaian seperti setelan perempuan waktu kecilnya itu. Nah ini yang lebih menyedihkan lagi, si Robin ini juga waktu masa kecilnya itu dia itu ternyata malah diasuh oleh seorang perawat di panti asuhan. Jadi nggak full oleh orang tuanya, mungkin karena kesibukannya ya, orang tuanya yang terkenal sebagai penulis itu. Nah jadi seringnya malah masa kecilnya itu ya sampai usia belasan tahun lah gitu dia dititipkan kepada seorang pengasuh gitu, si Robin ini oleh orang tuanya, karena mungkin kurang ya, mungkin sudah kecewa lah yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan, jadi kurang nyala lah kalau kata Sunda seperti itu. Nah bukan hanya itu, nah si Robin ini akhirnya pas usia 8 tahun dia masuk ke sekolah ya. Di sekolahnya itu kan ada sekolah asrama gitu lah. Nah di sekolahnya itu dia pun sering diolok-olok oleh temannya, dibully, diolok-olok karena penampilannya yang seperti perempuan itu. Perempuan penampilannya, terus gaya jalannya, lenggok-lenggoknya pokoknya seperti perempuan, sampai dia pun mengalami ya bully lah gitu, penyiksaan atau sempat juga dipukul di mana gitu sampai lebam badannya. Pokoknya bully lah, tau lah pembulian ya gitu masih sama teman-temannya waktu SD itu terus berlangsung sampai usia belasan tahun. Si Robin ini waktu kecil ya, kebayang lah gimana ya anak-anak yang ngebully gitu. Si Robin ini kan maksudnya agak ya mungkin gara-gara penampilannya itu ya yang agak kecewe-cewean dari rambut, terus dari bajunya gitu agak feminim lah gitu, jadi sering dibully. Tapi mungkin kalau naruh di hatinya sih nggak sampai seperti itu ya kalau si Robin ini. Nah setelah itu, nah ketika usia belasan tahun karena sering dibully oleh teman-temannya gitu, sering dibully bahkan dipukul, luka-luka lebam adalah kasihan banget kan lagi saya kan. Jadi pelajaran juga ya bahwa pembulian itu sudah ada dari zaman dulu ya gitu. Terutama di kisah yang menggambarkan dan memang mewakili dari kisah tersebut ya terhadap suatu apa ya itu karakteristik lah seseorang ya, terutama anak yang dibentuk yang tidak sesuai keinginan yang dia inginkan begitu pemirsa. Seperti itu. Nah lanjut lagi ya ini. Nah akhirnya pada usia belasan tahun ini itu ya, si Robin ini akhirnya dia berlatih tinju gitu, berlatih tinju atau bela diri boxing apa gitu untuk melindungi dirinya agar tidak selalu dibully. Nah sejak saat itu mungkin ya pembulian itu mungkin mulai hilang lah gitu. Dia itu usia berapa ya, belasan tahun, karena sering dibully untuk melindungi dirinya dia belajarlah bela diri atau boxing di sini tempatnya ya, berlatih tinju gitu. Nah ceritanya juga di sini tuh tentang cerita Winnie the Pooh. Nah ini jadi penulis Winnie the Pooh itu nyata, tapi ayahnya itu ternyata merekayasa dari cerita Winnie the Pooh ini. Jadi si ayahnya itu ya, si Amilnas tidak sesuai kenyataannya ya sekarang menceritakan bahwa cerita Winnie the Pooh ini adalah cerita
kedekatan ayah dan anaknya, si Robin, si Amil dan si Robin ini. Saking dekatnya maka dibuatlah tentang kisah Winnie the Pooh yang sampai sekarang mungkin ya masih ada lah gitu. Yang maksudnya jadi normal legenda ya. Padahal dalam kenyataannya ayah dan anak ini, anaknya terutama sangat membenci ayahnya karena berkebalikannya pemirsa berkebalikannya antara kisah nyata dengan film yang misalnya diputar di tayangan stasiun televisi ya begitu. Nah tapi si ayahnya juga ternyata cerita Winnie the Pooh ini ternyata yang aslinya itu inspirasinya itu ternyata dari si Robinnya sendiri. Tentang Winnie the Pooh, terus karakternya itu teh mendengar cerita dari curhatan ibunya. Ibunya teh si Robin teh curhat ke ibunya menceritakan tentang Winnie the Pooh dan karakternya. Ya udah jelas lah kalau Winnie the Pooh mah kan boneka yang dia pegang, terus ada karakter yang lain, singa atau apa. Sebenarnya yang membuat cerita itu anaknya, tapi yang mengklaim ayahnya. Gitu. Dan bahkan si Robin ini tidak mendapatkan apapun dari penghasilan pembuatan cerita Winnie the Pooh dalam bentuk sebuah buku. Kan kalau zaman dulu bukan buku ya. Film ya? Ya kan dulu pasti ditulis dulu ya, seperti film-film yang itu lain. Baru diangkat ke layar kaca gitu kan, atau layar film gitu, seperti itu. Waduh, sungguh miris sekali ya. Ternyata yang dengar dari narasumber ini, seseorang anak yang dibentuk tidak sesuai dengan keinginannya dan terpaksa, tapi juga dibalik semua itu setelah dewasa tuh beranjak justru malah merubah karakteristik dirinya menjadi tidak lebih baik dari yang pernah diduga. Mungkin alangkah tidak tahu ya, karena saya kalau nonton film sejenis itu ya karakternya sama lucu, tapi dibalik kisah yang diutarakan oleh beliau malah kebalikannya begitu. Nah, ini mau dilanjut lagi. Silakan. Nah, jadi terus ya, ini menarik juga soalnya dibahas tentang karakter Robin ini. Nah, setelah menjadi dewasa, dia pun si Robin ini mulai tumbuh dewasa dan mulai bekerja sebagai jualan payung kalau nggak saya, atau enggak jasa payung. Zaman dulu jualan payung dan jasa payung zaman dulu itu jasa layanannya mengantar kayak gitu pas hujan atau musim panas ya. Nah gitu, sambil jualan payung juga. Nah kemudian yang menarik juga kisahnya ya, bahwa si Robin ini akhirnya menemukan cintanya, tapi ternyata cintanya itu yaitu dengan adik sepupunya sendiri. Gitu. Tidak disangka-sangka dengan adik sepupunya sendiri ya. Wah, si Christopher Robin ini. Ya tentu saja ini ditentang ya oleh orang tuanya dan disebutnya adalah pernikahan sedarah gitu, ya. Sampai ditentang dan akhirnya karena pertentangan ini sama orang tuanya tidak mengizinkan, pokoknya ibunya tidak setuju dengan pernikahan itu ya. Sampai seperti itu akhirnya karena mungkin saking sayangnya dan mereka sering mencintai, aja mereka kawin lagi. Nah, istri mungkin ada yang belum tahu ya tentang Christopher Robin ini akhirnya memutuskan kawin lagi dengan kekasihnya ini yang dia nikahi ya, gitu. Ironis sekali pemirsa. Nah ini kan kita teruskan saja sampai akhirnya seperti itu. Nah karena seperti itu ya akhirnya ayah dan anak ini tidak pernah akur ya, gitu. Robin karena sudah kadung mungkin membenci ayahnya dari kecil, terus sampai ini ketika ibunya sakit, ibunya itu tidak ingin dilongok dijenguk ya. Nah tidak ingin dijenguk oleh anaknya ini sampai akhir hayatnya. Dan akhirnya Christopher Robin pun tidak pernah melihat saat-saat terakhir ibunya akan meninggal. Nah ini juga. Tapi walau bagaimanapun kan harusnya itu seorang ibu ya, tetap kita harus melihat kalau ibu tetap ibu gitu. Kalau bagaimana Jesse Robin juga mungkin
ingin gitu melihat, makanya gitu saat-saat terakhir punya akan meninggal, tapi akhirnya dia tidak bisa karena dihalang-halangi gitu, jadi wasiatnya gitu, jadi tidak boleh sampai akhir hayatnya pun si Robin ini untuk menemui ibunya. Nah seperti itu. Mengerikan juga ya. Tapi tragis juga ada. Nah itu. Membuat pilu juga ada pemirsa. Nah ini ya, terus di sini untuk kisah akhirnya ya, maksudnya tentang mungkin yang belum tahu bahwa di mana sebenarnya, oh sempat ini ada juga bahwa si Robin ini sempat mengalami mempunyai anak, seorang anak perempuan tapi berkekurangan gitu, seorang anak perempuannya berkekurangan Mungkin kekurangan fisik ya. Nah untuk mengobatinya ini, keuangan si Robin ini kan pokoknya setelah menikah itu terus punya anak yang berkekurangan ini kan otomatis harus terus periksa ke dokter lah gimana gitu, sampai-sampai dia mengemis-ngemis ke toko-toko yang menjual pernak-pernik Winnie the Pooh untuk meminta royalty gitu, sampai segitunya. Jadi yang jual boneka ini kan berarti kan dari dulu emang tidak sembarangan gitu ya, menjual hak cipta gitu. Iya benar. Royalty sampai ke toko-toko yang jual pernak-pernik Winnie the Pooh itu, jadi minta dana gitu, sampai seperti itu karena keuangannya menipis, terus anaknya yang itulah berkekurangan anaknya itu. Ya, mungkin bisa digali lagi ya cerita tentang Christopher Robin ini, banyak film-film tapi ini diceritakan secara gamblang sih. Nah seperti itu. Nah terus kemudian mungkin ada yang belum tahu ya, kemana sebenarnya boneka Winnie the Pooh itu yang asli sekarang. Nah itu kan menjadi tanda tanya. Tapi di sini dijelaskan bahwa boneka Winnie the Pooh ini akhirnya dilelang, pelelangan mana lah banyak dibaca lagi, dilelang di suatu tempat pelelangan, tapi nggak tahu jadi kemana atau sekarang milik siapa. Intinya bahwa si boneka Winnie the Pooh yang asli itu, yang original dari zaman dulu itu dilelang oleh pemilik aslinya si Christopher Robin dan tidak diketemukan ya. Nah mungkin cari-cari aja gitu, infonya sampai sekarang nggak tahu di mana gitu. Nah itu kan yang menarik, mungkin ada yang masih ingin tahu gitu, mungkin Ridwan ingin mencarinya, bisa tanya infonya. Kalau boneka Winnie the Pooh tahun 2024 ada di mana, tapi yang originalnya gitu. So, kan pengen tahu kan, pengen penasaran. Takutnya sih ada hal-hal yang tidak mengenakannya dari barang yang dilelang itu. Saya harus mengetahui lah sumbernya gitulah tentang kisah si Christopher Robin di karakter Winnie the Pooh ini. Nah, ya bisa juga ditonton untuk cerita lengkapnya ditonton di Saleh Gadun Story. Oke, baik begitu pemirsa ya, apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita mengenai kisah di balik film kartun Winnie the Pooh. Untuk lebih selanjutnya Anda bisa menonton di salah satu konten milik beliau ini ya, di Soleh Goodly Story begitu. Silahkan mampir, beri dukungan, like, komen, subscribe lah sebanyak mungkin dari para kalian yang memang menyukai salah satu konten beliau. Akhir dari kata saya dan Soleh Goodly Story tepatnya ya, mohon pamit dulu, undur diri. Nanti dilanjutkan lagi kembali di konten seru berikutnya.